Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Gatot Abdullah Mansur, Duta Besar Republik Indonesia untuk Saudi Arabia, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kebakaran atau unjuk rasa yang dilakukan di KJRI Jeddah. Selamat siang, Pak Gatot. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Gatot, hingga siang ini bagaimana situasi di KJRI kita di Jeddah? Situasi saat ini sangat terkendali. Dikatakan kondusif lah karena semua jalan yang masuk melintas ke depan kantor KJRI sudah diblok oleh aparat keamanan setempat. Jadi insya Allah ke depan akan lebih kondusif yang akan disupport langsung oleh tim keamanan Arab Saudi. Pak Gatot, bisa Bapak jelaskan kembali Pak bagaimana kronologi kerusuhan terjadi Pak di KJRI Jeddah? Ya, seperti diberitakan sebelumnya bahwa masa ini adalah masa pemutihan bagi warga negara asing yang tidak mempunyai dokumen, gitu ya, yang ingin kerja lagi, yang ingin pulang. Jadi mereka berkerumun di depan, di belakang, sebetulnya di belakang KJRI, di pintu gerbang KJRI, yang ingin mendapatkan pelayanan. Dan pelayanan ini sudah dilakukan sejak 18 Mei, dengan kapasitas pendaftar sama sebetulnya, tapi berjalan dengan aman-aman saja. Semalam itu bisa menyelesaikan sekitar penyelesaian pendaftaran dokumen itu sampai 5.000, hampir 6.000. Malam kemarin itu 5.920-an gitu ya. Nah, malam tadi itu tiba-tiba terjadi chaos karena katanya ada berita bahwa KJRI tidak akan memberikan pelayanan setelah malam ini. Nah, jadi malam tadi itu. Jadi mereka marah, merangsek, ingin mendapatkan pelayanan, mendapatkan dokumen itu. Akhirnya mereka marah di depan pintu gerbang, ingin dibuka, begitu. Nah, maka terjadilah chaos, ada pembakaran dan macam-macam. Oke. Bila tadi Bapak menyebutkan bahwa biasanya setiap hari dapat melayani sampai 5.000. Kalau kemarin berapa TKI yang ingin mendaftarkan pemutihan ini, Pak, yang datang ke KJRI, Pak? Yang datang selalu banyak ya, sekitar bisa 10.000 lah yang ngantri itu. Itu karena selalu karena kita udah tidak mungkin lagi karena tenaga kita juga sangat terbatas ya, kelelahan, dan itu udah kita memberikan pelayanan servis 24 jam dibagi 2 shift ya, dan itu dibagi ada 35 loket meja lah pendaftaran, dan itu memadai sebetulnya tiap harinya itu ya, karena kan setelah dikasih terus kita proses 3 hari terusnya dibagikan malam-malam ya gitu. Pak Gatot, apakah sosialisasi untuk pemutihan ini memang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, Pak? Mengingat tadi Pak Gatot sendiri bilang bahwa ada informasi bahwa kemarin adalah hari terakhir yang proses pemutihan ini dapat dilakukan. Apakah memang proses sosialisasinya sudah dilakukan jauh-jauh hari? Sebetulnya sudah mulai diumumkannya itu adalah tanggal 11 Mei ada pemutihan itu. Dan sosialisasinya itu di berbagai media massa, tempat kita juga sudah mengumumkan dan dipajang di pengumuman besar-besar di dalam KJRI itu. Jadi mereka tahu bahwa 3 Juli itu, tapi memang ada berita yang disengaja ditiupkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya terjadilah chaos semacam ini begitu. Siapa Pak Gatot? Kita tidak bisa menunjuk hidungnya ya. Kita kan semuanya di dalam gedung ya, di dalam pagar. Jadi tidak tahu. Cuman ada laporan dari lapangan, ada berita semacam itu. Baik, Pak Gatot. Atas peristiwa yang terjadi itu, apakah pihak Bapak sudah mengetahui berapa? Apakah ada korban tewas Pak akibat peristiwa itu, Pak? Begini, saya menyatakan di media-media sebelumnya bahwa memang diperkirakan ada yang tewas, tapi saya ingin mengatakan saat itu
bahwa yang menyatakan meninggal atau tidak itu adalah dokter ya gitu. Memang ada seorang, tapi pagi tadi sebelum diwawancara itu saya dapat konfirmasi dari Akting Konsul Jenderal Saudara Sunarko bahwa ada yang meninggal bernama Marwah binti Hasan dari Bangkalan, Jawa Timur, umurnya 56 tahun. Ya, itu yang almarhum meninggal karena kita tidak tahu persis karena kan kita di dalam semua. Ya mungkin karena berjubelnya di depan pintu gerbang yang tidak dibuka sebetulnya pintu gerbang itu, gitu ya. Ya, gitu. Pak, atas adanya korban yang tewas kejadian ini apa yang dilakukan oleh KJRI Jeddah, Pak? Tentu saja kita akan segera menghubungi keluarganya di Bangkalan. Dan kita akan urus jenazahnya dan kita akan segera kembalikan ke tanah air. Apakah tidak ada kompensasi atau apapun Pak yang dilakukan KJRI Jeddah mengingat ini terjadi akibat ada kekisruhan akibat pelayanan yang diberikan oleh KJRI, Pak? Itu akan kita bicarakan, kita tidak bisa memutuskan, tapi sebetulnya itu kan di wilayah luar KJRI, di mana pengendalian keamanan itu seluruhnya bukan diserahkan, memang ada di tangan pemerintah setempat ya. Kita orang asing dan ya, sebelumnya nggak ada kekisruhan kan, kita punya sekian puluh des biasa-biasa aja. Tapi yang membawa kekisruhan ini karena ada berita-berita simpang siur yang kita bisa dikatakan provokator lah gitu ya. Yang ingin membuat keruhnya suasana gitu. Yang kita juga tidak bisa menunjuk hidungnya karena banyaknya orang dan siapa namanya juga pekabar burung ya, jadi susah ditangkapnya. Nah, gitu. Pak, tolong koreksi bila saya salah, tapi ini baru kejadian pertama ada hal seperti ini yang terjadi di KJRI kita di. Tidak yang pertama. Dulu waktu pemutihan tahun 97 katanya itu pernah juga ada semacam ini ya, tapi dulu malah parah ya gitu, lebih parah karena KJRI kita diduduki oleh ribuan orang, staf keluar KJRI nggak bisa ngantor selama mungkin sebulan lebih gitu, ada yang dibakar kendaraan keamanan, petugas setempat dan macam-macam. Jadi dulu lebih parah, dulu tahun 97, dan itu pun tidak terjadi di konsulat KJRI saja, tapi juga di konsulat lain. Baik, ya, Pak gitu. Gatot, satu pertanyaan lagi Pak, akibat peristiwa yang kemarin, apakah ada TKI yang ditahan yang menurut Bapak salah satu diduga sebagai provokator menurut Bapak ini? Apakah ada Pak? Belum ada klarifikasi, belum klarifikasi, karena itu kan yang berwenang pemerintah setempat ya. Dan kita juga tidak tahu, dan kita di dalam semua waktu itu, dan belum ada laporan ada orang Indonesia yang ditahan oleh security setempat. Baik, terima kasih Pak Gatot Abdullah Mansur atas informasinya di Mohon doanya saja dari seluruh masyarakat Indonesia agar ini cepat selesai dan tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan di masa depan. Baik Pak. Terima kasih Pak Gatot, selamat siang. Selamat siang.